Assalamualaikum, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Hai Sobat Bawaslu dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam podcast sore hari ini, Ngulik Ngabuburit Pengawasan. Pada sore hari ini, saya Ayu Rizky Permatasari yang akan menjadi host pada podcast sore hari ini. Kalau sebelumnya, Bawaslu Kabupaten Sukoharjo juga telah melaksanakan podcast, namun dengan tema yang berbeda-beda. Untuk podcast sore hari ini, kita akan mengulik terkait dengan lika-liku pengawasan Pilkada serentak tahun 2024 kemarin. Pada podcast sore hari ini kita telah kedatangan bintang tamu yang sangat istimewa dan luar biasa, yakni beliau merupakan Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Ayu. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah selalu tetap semangat dan tetap sehat. Tetap produktif ya Pak ya. Insya Allah. Bulan Ramadan Iya. dan sudah mendapatkan puasa yang separuh ini ya Pak ya. Bentar lagi sudah mau Idul Fitri seperti itu ya, baik. Langsung saja Bapak, ini terkait dengan Pilkada serentak yang telah diadakan kemarin ya Pak pada tahun 2024. Saat ini sudah telah usai. Apa sih Pak suka duka Bawaslu Kabupaten Sukoharjo selama mengawal atau turut serta dalam mengawasi jalannya Pilkada serentak pada tahun 2024? Mungkin bisa diceritakan ada pengalaman atau mungkin ada cerita yang menarik supaya Sobat Bawaslu dimanapun mereka berada bisa mengetahui begitu. Monggo Bapak. Terima kasih Mbak Ayu. Kalau kita bicara terkait dengan suka duka itu ya, kalau kita menganggapnya lebih banyak sukanya daripada dukanya ya. Karena apa? Kenapa saya mengatakan suka? Karena memang ini passion dari saya pribadi ya. Passion saya memang jadi seorang pengawas, di mana kemudian diberi kepercayaan untuk menjadi salah satu bagian di Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Nah, kalau terkait dengan Pilkada tahun 2024 kemarin, terutama yang ada di Kabupaten Sukoharjo, ini cukup berbeda ya Mbak ya, cukup berbeda dibandingkan dengan tahun 2020 kemarin maupun dengan daerah lain gitu kan. Kenapa saya mengatakan berbeda? Karena di Sukoharjo itu hanya ada satu paslon tunggal. Nah ini kan kalau nggak salah di Jawa Tengah cuma ada 3 kabupaten yang mempunyai calon tunggal ya Mbak Ayu, yaitu Kabupaten Brebes, Banyumas, dan terakhir di Sukoharjo. Nah mengenai sukanya tentu saja dengan hal yang calon tunggal ini, tentu sukanya kami mempunyai pengalaman baru. Terutama pengalaman baru dalam fungsi sebagai pengawas, di mana core ataupun fungsi utama dari Bawaslu kan ada 2 Mbak. Yang pertama adalah fungsi pencegahan, kemudian yang kedua adalah fungsi penanganan pelanggaran. Nah ini tentu berbeda terkait dengan pencegahan dan penanganan pelanggaran seandainya itu dengan minimal 2 paslon dengan salah satu paslon. Nah ini tentu itu sukanya kami mempunyai pengalaman yang baru, dan itu mungkin tidak akan kami dapatkan dalam beberapa tahun ke depan, dan mungkin di Sukoharjo itu baru tahun 2024 kemarin itu ada paslon tunggal, itu sukanya. Dukanya adalah bahwa regulasi yang ada selama ini itu lebih berfokus pada adanya 2 pasangan calon Mbak. Tentu kami harus melihat itu sebagai salah satu terobosan bagaimana kita bisa melihat paslon tunggal ini masuk dalam regulasi, terutama kemarin yang menjadi agak perdebatan debatable terkait dengan masalah kampanye kan seperti itu. Itu aja. Tuh, menurut Ya. Bapak. Terima kasih untuk penjelasannya. Untuk kampanye itu sendiri, Pak, pasti dari pihak Bawaslu mengawasi atau turut serta dalam melakukan pengawasan ketika pasangan calon berkampanye. Apa nih, Pak, di lapangan terkait dengan mungkin pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon atau malah bersih tanpa ada pelanggaran waktu mereka melakukan kampanye, Pak?
Iya, Ya. saya kira kalau bersih juga enggak ya, Pak, ya. Memang, yang namanya kampanye itu pasti ada pelanggaran. Hanya kita juga harus melihat bahwa pelanggarannya itu apakah masuk dalam kategori-kategori pelanggaran yang ada dalam, peraturan perundang-undangan, terutama di sini yang mengatur terkait dengan pengawasan itu sendiri. Seperti kita ketahui, Mbak, bahwa di peraturan perundang-undangan terkait dengan pelanggaran itu kan ada 3 seharusnya yang benar-benar diatur ya oleh, regulasi dari, pengawasan itu sendiri. Yang pertama adalah pelanggaran pidana pemilihan. Itu yaitu pelanggaran di mana di sini melanggar, pasal-pasal pidana yang ada di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu. Demikian juga ada yang namanya pelanggaran administrasi, yaitu pelanggaran terkait dengan tata cara, mekanisme, tahapan-tahapan yang sudah diatur dalam baik itu PKPU maupun dalam undang-undang. Kemudian yang ketiga adalah pelanggaran etika. Nah, pelanggaran etika adalah pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara. Penyelenggara pemilihan, baik itu dari, eee, sisi KPU dengan jajarannya maupun Bawaslu dengan jajarannya. Nah, yang menarik kemarin pada waktu di Kabupaten Sukoharjo justru yang terjadi itu, pelanggaran itu adalah pelanggaran dalam bentuk lain, Mbak, atau perundangan lain. Heeh, jadi kemarin yang, sempat kita proses itu terkait dengan pelanggaran netralitas kepala desa, heeh, netralitas kepala desa, di mana ini sebenarnya kami sudah mencoba untuk, memproses itu secara pidana, tetapi ternyata terhenti di pembahasan kedua di Gakumdu selaku lembaga yang menangani masalah pidana pemilihan. Nah, di perundangan lain ini adalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, di mana itu tidak diatur di Undang-Undang Pemilihan, tapi diatur di undang-undang lainnya. Nah, ini yang di mana Bawaslu tidak bisa menjangkau itu, sehingga kami dalam konteks ini kami istilahnya itu meneruskan ke instansi yang berwenang. Terkait dengan sanksi, yaitu diserahkan kepada yang berwenang. Semisal kalau ada pegawai negeri sipil atau P3K, itu kami teruskan ke kalau dulu kan ada KSN, Mbak. Kalau sekarang kan sudah berubah, jadi langsung ke BKN, demikian juga kalau misalnya itu netralitas perangkat desa langsung ke kepala desanya, kan seperti itu. Nah, terkait dengan yang menjadi persoalan pada waktu kampanye kemarin kan juga ada kampanye yang mensosialisasikan kotak kosong. Lah ini menjadi persoalan tersendiri akhirnya, heeh. Kalau kita lihat sebenarnya, definisi dari kampanye itu kan pasangan calon ya, Mbak, ya, pasangan calon untuk mensosialisasikan visi, misi, dan sebagainya. Lah kalau ada pihak yang mensosialisasikan kotak kosong, tentu kita nggak bisa ini, karena apa, di frase itu tidak apa namanya, tidak menyebutkan terkait dengan kotak kosong ini, karena kalau kampanye pasti pada pasangan calon. Lah ini menjadi persoalan tersendiri buat kami pada saat itu, ya. Wah, menarik ya, Pak, Iya, ya, untuk dengan, apa namanya, adanya calon tunggal itu sendiri dan melawan kotak kosong. Seperti yang kita ketahui tadi telah dijelaskan terkait dengan kotak kosong, ada sosialisasi. Nah, itu Pak, yang mensosialisasikan itu apakah Bawaslu melakukan penelusuran terkait siapa di balik orang tersebut? Apakah bisa kita tindak selaku kita sebagai pengawas pemilu atau Bawaslu tidak mempunyai wewenang terkait hal tersebut? iya. Terima kasih, Mbak. Jadi kalau kita bicara terkait dengan kotak kosong itu memang, ada pihak-pihak yang memang dia fokus di kotak kosong itu. Di pilkada kemarin 2024 kemarin bahkan kami kedatangan oleh pihak-pihak yang sebagai apa ya istilahnya itu, dalam tanda kutip sebagai mensosialisasikan kotak kosong. Nah itu. Lah kalau kita bicara terkait dengan awal tadi dari Mbak Ayu tanya kan siapa yang mensosialisasikan ini? Nah ini kan seharusnya pihak penyelenggara pilkada. Baik itu dari pihak KPU maupun dari pihak Bawaslu. Artinya bahwa kalau dalam bahasa undang-undang kan sebenarnya tidak ada yang namanya kotak kosong. Adanya kan kolom kosong, Mbak. Nah, itu pihak KPU juga harus ikut mensosialisasikan. Tetapi memang jika ini disosialisasikan terkait dengan kotak kosong ini kepada masyarakat, tentu saja kami juga agak kesulitan terkait dengan pelanggaran itu. Tetapi kita harus melihat juga, tetap kita akan proses gitu loh. Tetapi apakah nanti ini memenuhi unsur, formil dan material, nah itu akan pembahasan lebih lanjut
di mana ini apakah kita bisa proses atau tidak itu kan melalui pleno. Nah itu. Tetap kita melakukan upaya-upaya penanganan pelanggaran. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat terkait dengan penanganan pelanggaran itu kalau bahasa hukum kan sebenarnya ultimum remedium, Mbak. Itu hal terakhir yang akan kita lakukan seandainya, himbauan, kemudian juga, saran perbaikan itu Indah. tidak dilaksanakan, kan seperti itu. Jadi kami lebih fokus itu bagaimana supaya pencegahan-pencegahan ini dapat kita sosialisasikan lebih masif. Karena apa? Karena dengan pencegahan yang berhasil, maka kami harapkan penanganan pelanggaran ini tidak jalan gitu loh. Ya, tidak terjadi. Iya, tidak terjadi. Jadi dengan sosialisasi-sosialisasi yang kita laksanakan baik dengan, masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat, maupun dengan OKP, maupun dengan dinas, terkait dengan, membangkitkan kesadaran politik lah, minimal seperti itu. Jadi kalau masyarakat sudah sadar akan hak politiknya sebagai warga negara, maka tentu dia akan memilih itu sesuai dengan hati nuraninya, di mana ini tidak akan terpengaruh ataupun tidak akan melakukan upaya-upaya seperti politik uang dan sebagainya. Tetapi memang itu usaha yang harus kita lakukan, terus-menerus, itu tidak langsung serta-merta kita sosialisasi terus masyarakat kemudian berbeda, saya kira juga tidak seperti itu. Tapi upaya ini harus kita lakukan terus-menerus seperti itu. Baik Pak Ketua. Terkait dengan hak politik nih Pak, partisipasi masyarakat itu sendiri bagaimana Pak? Apakah meningkat dengan adanya hanya satu pasangan calon atau mungkin malah lebih menurun drastis daripada 5 tahun yang lalu? Tahun 2020 berarti ya Bapak Nje. Itu seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Yana, ini sesuatu yang menarik ya. Jadi memang, kalau kita compare atau kita bandingkan dengan 2020, di mana di situ juga pilkadanya itu tidak ada 2 paslon, tapi harus ingat di situ ada Covid. 2020 iya kan? Bapak, Ada Covid kan. Nah itu pada saat itu ada Covid pun, ternyata antusias masyarakat untuk memilih itu justru lebih tinggi daripada kemarin. Jadi kalau tidak salah, mungkin saya bisa dikoreksi jika saya salah ya, itu, partisipasi masyarakat pada tahun 2020 itu hampir mencapai 80% sekian lah gitu. Sedangkan kalau di pilkada tahun 2024 kemarin itu hanya 70 berapa gitu. Nah ini kan ada penurunan yang luar biasa kan. drastis. Hampir ya kita ambil hampir 10%. Nah, ini memang kalau kita lihat juga bahwa persoalan ini ternyata memang tidak hanya terjadi di Sukoharjo, tetapi hampir nasional. Cuman yang jadi masalah adalah jika partisipasi ini terus menurun, maka menjadi persoalan terbaru nanti kan. Ya, PR untuk Bawaslu ya Pak. Betul, PR Bawaslu maupun KPU dan sebagainya. Nah, ini apakah mungkin karena faktor, pemilu dan pilkada yang serentak itu sehingga masyarakat merasa bosan, ataukah memang karena mereka sudah apatis, atau karena hanya satu paslon atau bagaimana? Nah ini yang mungkin nanti akan kita coba evaluasi bersama dan kami harapkan bahwa penurunan ini hanya terjadi di tahun kemarin aja, maksudnya di tahun 2024 aja. Kami tidak berharap bahwa, eee untuk pilkada tahun 2029 nanti juga menurun lagi. Ya, ini berarti kan ada satu hal yang perlu kita evaluasi bersama. Apakah itu pelaksanaannya atau memang masyarakat kesadaran politiknya itu rendah atau memang, sosialisasi kita yang tidak menyasar langsung kepada masyarakat, seperti itu. Berarti memang kita nantinya mempunyai PR ini ya Pak ya, untuk mensosialisasikan supaya masyarakat mempunyai sadar gitu bahwa suara mereka itu sangat penting ya Pak ya untuk kemajuan wilayah mereka 5 tahun ke depan seperti itu. Lalu nih Pak, apakah dari Bawaslu Kabupaten Sukoharjo telah melakukan sosialisasi-sosialisasi itu sendiri? Seperti mungkin membentuk, kelompok pengawasan seperti itu atau seperti apa monggo Iya. Pak nggih. Terima kasih Mbak Yu. Jadi memang, ada program-program dari Bawaslu Sukoharjo itu yang sampai sekarang itu masih berjalan nggih, meskipun tidak semasif jika ada tahapan pilkada. Jadi kami sudah membentuk kelompok dalam masyarakat, semisal yang ada di Polokarto itu ada yang namanya itu Cangkruk Pengawasan gitu kan, di mana itu adalah kelompok dari masyarakat yang sadar akan hak politiknya, kemudian membentuk suatu forum diskusi di mana juga nanti menghadirkan kami pihak Bawaslu untuk sebagai narsum dan sebagainya.
Kemudian juga kami juga memberi sosialisasi kepada masyarakat, terutama ini kan ada Saka Adiasta Pemilu, wah itu Pramuka itu ya, Pak, ya? betul. Jadi itu adalah salah satu, apa ya namanya itu, Saka di kepramukaan di mana khusus, eee berfokus pada masalah-masalah kepemiluan. Kemudian juga kami juga, sering berkomunikasi dan juga sering melakukan kerjasama dengan teman-teman dari kelompok-kelompok disabilitas, kemudian juga dari organisasi mahasiswa, kemudian juga di pojok warga, seperti itu. Nah, ini hal yang, kecil juga yang kita lakukan dan juga jangan salah kami juga sudah mempunyai pojok pengawasan di kampus-kampus yang ada di terutama di Kabupaten Sukoharjo, semisal ada di Universitas Veteran, kemudian UMS, kemudian juga ada di mana itu, UIN Raden Mas Said Kartosuro itu. Di situ ada satu outlet khusus yang di situ ada buku-buku dari Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Nah, ini merupakan salah satu langkah kecil yang coba untuk kita lakukan untuk bagaimana kita mensosialisasikan atau membumikan, kepengawasan itu sendiri. Nah, sebenarnya fungsi dari pengawasan itu kan adalah bagaimana memberikan penyadaran kepada masyarakat akan hak penting dari hak politiknya, dan diharapkan dengan kesadaran itulah nanti, maka pengawasan ini kan tidak hanya dilakukan oleh pengawas pemilu, tapi masyarakat juga ikut membantu kami dalam hal pengawasan itu, sehingga tercipta yang namanya kesadaran kolektif di masyarakat. Ayolah kita jaga-jaga bersama pemilu atau pilkada atau pemilihan itu bisa berlangsung sesuai dengan asasnya, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Jadi tidak hanya menjadi tanggung jawab, tapi bagaimana masyarakat itu, bisa berpikir atau bisa untuk memahami bahwa pemilu atau pemilihan itu bukan agenda milik dari Bawaslu saja atau milik dari pemilu saja, tapi merupakan milik dari semua warga, gitu. Itu Mbak Betul, Ayu. Pak, ya. Tadi mungkin Bawaslu Kabupaten Sukoharjo juga telah melakukan sosialisasi ke perguruan tinggi ya, Pak, ya, betul. Ini merupakan sasaran yang baik karena perguruan tinggi, SMA itu merupakan pemilih pemula ya, Pak. Kita harus kasih edukasi dari awal supaya nanti ke depannya juga memiliki kesadaran akan politik, begitu. Baik. Ini Pak Ketua, ada lagi terkait dengan kemarin pas pemungutan dan penghitungan suara, Pak. Itu apakah Bawaslu Kabupaten Sukoharjo juga turut dalam pengawasan, Pak? Iya. Iya, terima kasih Mbak Ayu. Jadi, dalam tahapan penghitungan maupun rekapitulasi, tentu saja kami di Bawaslu Sukoharjo kan tetap ikut serta andil dalam pengawasan. Nah, kalau kita melihat kan kita juga punya jajaran di tingkat TPS kan, ada yang namanya pengawas TPS, dia ikut juga dalam penghitungan, mengawasi ya, bukan ikut menghitung ya, ikut mengawasi dalam penghitungan dan juga rekapitulasi di tingkat, eee kecamatan, kan seperti itu. Jadi tetap bahwa setiap tahapan kita selalu ikut. Ya memang kemarin ada dinamika-dinamika ya terkait dengan, pada waktu rekap, terutama di rekap kecamatan maupun rekap kabupaten, tapi alhamdulillah semua bisa kita selesaikan dengan baik tanpa menimbulkan ekses gitu kan. Jadi alhamdulillah Sukoharjo itu kalau dikatakan pilkada kemarin ya bisa berlangsung dengan baik, kondusif, sukses tanpa ekses, seperti itu. Alhamdulillah ya, Pak, ya. Mungkin ada closing statement dari Bapak Ketua untuk sahabat Bawaslu dimanapun mereka berada, Bapak. Iya, oke. Iya, terima kasih Mbak Ayu. Jadi saya selaku pribadi maupun selaku lembaga berterima kasih kepada seluruh masyarakat Sukoharjo yang ikut, mensukseskan terkait dengan pilkada tahun 2024 kemarin, sehingga pelaksanaan pilkada di Kabupaten Sukoharjo bisa berlangsung dengan kondisif, bisa berlangsung dengan aman, dan bisa berlangsung dengan sukses tanpa ekses, itu yang pertama. Yang kedua juga kami berharap kepada seluruh masyarakat untuk ikut serta untuk terus, menjaga terutama agar, pilkada maupun pemilu di Kabupaten Sukoharjo di tahun-tahun yang datang itu bisa lebih baik lagi, bisa lebih, sesuai dengan asasnya dan juga, agar pemerintahan ataupun, kesejahteraan masyarakat, kita bicara kenapa saya bicara kesejahteraan masyarakat, karena demokrasi kan sebenarnya tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat, Mbak. Itu bisa berlangsung
lebih cepat dan lebih baik, terutama di lingkup kecil di Kabupaten Sukoharjo. Dan yang terakhir, saya selaku ketua dan wakili lembaga Bawaslu Kabupaten juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat seluruh sobat Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, dan kami berharap bahwa puasa ini bisa membawa kita menuju ke yang lebih baik. Mungkin itu aja. Amin, Ya. baik. Terima kasih kepada seluruh sobat Bawaslu dimanapun kalian berada yang telah menyimak dan menyaksikan podcast pada sore hari ini. Semoga podcast sore hari ini memberikan manfaat, menambah wawasan, pengetahuan sobat Bawaslu dimanapun kalian berada. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Salam awas.